Bab 26. Pikiran jahat. Sambil memikirkan ketiga teknik tersebut, Wang Lin menjadi bersemangat. Dalam upaya untuk menghasilkan teknik bola api, dia membentuk segel dengan tangannya. Namun, lupakan api, bahkan percikan pun tidak muncul. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dan mencoba lagi. Berkali-kali, dia akhirnya bertemu dengan kegagalan. Dia hanya berhasil menghasilkan percikan satu kali. Wang Lin tertawa getir. Bakat, itu selalu bakat. Dia kemudian mempraktekkan teknik pembelahan bumi di atas batu terdekat. Meskipun hasilnya lebih baik dari apa yang dia capai saat mencoba teknik bola api, retakan itu hanya seukuran jari kelingkingnya. Teknik semacam ini bagus untuk mengelabui manusia, tetapi dalam pertempuran nyata, mereka tidak berguna. Akhirnya, dia mempraktekkan teknik daya tarik. Dia masih belum puas dengan hasilnya. Tetapi mengingat bahwa tingkat keberhasilan teknik gaya atraksi adalah yang tertinggi, Wang Lin berusaha keras untuk berlatih gaya atraksi. Sederhananya, daya tarik sebenarnya hanya mengendalikan objek dari kejauhan. Jika seseorang dapat mengendalikan daya tarik dengan baik, dan telah mencapai lapisan kedua Qi kondensasi, mereka dapat berlatih teknik menolak. Setelah menembus lapisan ketiga dan masuk ke lapisan keempat, mereka bisa pergi ke rumah roh pedang untuk memilih pedang terbang. Setelah berlatih lama, Wang Lin mulai pulang sebelum hari gelap. Sekarang dia telah mencapai lapisan pertama Qi kondensasi, penglihatan dan pendengarannya telah meningkat pesat. Setelah masuk melalui gerbang timur, dia mendengar beberapa suara familiar saat melewati rumah tugas. Saudara Liu, ketika Anda pertama kali mengatur agar saya mengumpulkan kayu bakar, Anda mengatakan 100 pound sudah cukup untuk menyelesaikan tugas. Kenapa sekarang 1000 pound? Saya, Zhang Hu, bukanlah orang baru, dan selama beberapa tahun terakhir ini saya telah melakukan banyak hal untuk menyenangkan Anda. Apakah Anda benar-benar ingin memaksa saya keluar dari sekte ini? Zhang Hu, jangan katakan bahwa aku mempersulitmu. Ini hampir akhir tahun, dan bahkan saudaramu di sini belum bersenang-senang. Tapi Anda, bukannya bekerja, datang ke sini untuk memberi saya cerita sedih. Ketika saya membawa kayu bakar yang Anda kumpulkan ke rumah Pil, saya dimarahi. Saya mengambilnya kembali dan memeriksanya. Kamu bajingan kecil, kamu benar-benar pintar. Dalam 100 pon kayu, setidaknya ada 30 pon air. Zhang Hu sangat marah. Dia dengan keras berkata, tidak mungkin. Anda salah menuduh saya. Bukankah karena beberapa hari yang lalu, saya melihat Zhao Fugui memberi Anda jimat abadi sehingga Anda dapat memilih tugas yang lebih mudah untuknya? Apa masalahnya? Di antara para murid kehormatan, siapa yang tidak tahu bagaimana Anda bertindak? Adapun untuk mencoba memaksaku keluar dari sekte Heng Yue, kamu benar-benar kacau, kamu bajingan. Saya tidak melakukan ini lagi. Saya akan memberitahu para tetua. Petik 2. Zhang Hu, kamu memaksaku melakukan ini. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak Anda miliki. Zhang Hu, tetap di sini. Jika para tetua mengetahui hal ini, seluruh keluargamu bisa mati bersamamu. Suara dingin murid Liu keluar dari ruangan dan Zhang Hu menjerit. Setelah mendengarnya, Wang Lin terkejut dan menendang pintu hingga terbuka. Wang Lin pertama kali melihat pemuda bernama wajah mengerikan Liu. Dia berada di tengah-tengah menyodorkan belati ke arah Zhang Hu,
yang memiliki ekspresi ketakutan dan tubuhnya bersandar ke dinding. Wang Lin melihat bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk membantu Zhang Hu. Dia dengan cepat mulai menggunakan teknik daya tarik. Beruntung kali ini berhasil. Tangan tak terlihat menahan penyerang. Namun, belati itu telah memotong dada Zhang Hu. Darah mengalir keluar dari luka itu. Pemuda bernama Liu sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya terasa tak berdaya saat kekuatan tak terlihat menahan tubuhnya, mencegah belati itu terdorong ke bawah lagi. Wajah Zhang Hu pucat, keringat memenuhi dahinya. Dia memandang Wang Lin dan dengan cepat merangkak ke samping. Pemuda bernama Liu terkejut, dan segera mulai memberontak. Dahi Wang Lin mulai berkeringat deras, seolah dia mulai kehilangan kendali. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan teknik ini pada seseorang. Jelas, dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Selain itu, orang itu sedang berjuang, jadi dia kesulitan mempertahankan kendali. Tubuh Wang Lin bergetar. Melihat Zhang Hu tidak dalam bahaya lagi, dia sedikit santai dan teknik daya tarik juga mengendur. Melihat Liu hendak berjuang bebas, Zhang Hu mengungkapkan ekspresi aneh. Dia memandang Wang Lin, lalu ke saudara Liu. Ekspresinya berubah kejam. Dia mengambil kapak pemotong kayu dan berjalan menuju saudara Liu. Wajah saudara Liu dipenuhi rasa takut dan dia berjuang lebih keras. Zhang Hu mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri, bukan orang tanpa racun. Saudara Liu, Anda memaksa saya melakukan ini. Anda ingin membunuh seluruh keluarga saya. Zhang Hu, apa yang akan kamu lakukan? Wang Lin terkejut, dan teknik gaya atraksi kehilangan efeknya. Saat pemuda bernama Liu mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Zhang Hu membanting kapak ke arah kepala saudara Liu. Saudara Liu sudah terlambat untuk mengelak. Suara seperti semangka yang pecah sesaat memenuhi ruangan. Tubuh saudara Liu berkedut di tanah sebelum berhenti bergerak. Kapak di tangan Zhang Hu jatuh ke tanah. Dia melihat mayat berdarah dengan ekspresi yang kompleks. Wang Lin tertegun. Itu adalah pertama kalinya dia melihat adegan berdarah seperti itu. Setelah sekian lama, dia dengan getir mulai bertanya, Zhang Hu, kamu. Zhang Hu menatap Wang Lin. Wajahnya tampak terdistorsi, memperlihatkan ekspresi muram. Dia berkata, kata demi kata, Wang Lin, kamu juga melihatnya. Aku tidak ingin membunuhnya. Jika bukan karena kamu, aku akan dibunuh olehnya. Dia memaksaku melakukan semua itu, dia memaksaku. Wang Lin tetap diam. Dia tidak mengharapkan hal itu terjadi. Zhang Hu menarik napas dalam-dalam. Wajahnya mengungkapkan ekspresi ditentukan. Dia berjalan di samping mayat itu dan mencarinya sebentar. Dia mengeluarkan tas berisi ratusan jimat yang digunakan murid kehormatan untuk mengunjungi keluarga mereka. Selain itu, ada buklet yang terikat benang. Zhang Hu melihat-lihat buku itu dan menyimpannya di dalam pakaiannya. Setelah itu dia menggeledah kamar. Dia akhirnya menemukan kompartemen rahasia di bawah tempat tidur. Di dalamnya ada selembar kertas kuning. Merenung sedikit, dia menoleh ke arah Wang Lin dan berkata, Wang Lin, hari ini kamu menyelamatkanku. Saya, Zhang Hu, akan selalu mengingat ini. Adapun Sekte Heng Yue, saya tidak akan bisa tinggal lebih lama lagi. Ketika Sekte menemukan tubuh murid Liu, mereka akan menyelidiki dan menemukan saya pada akhirnya. Aku akan mengambil barang-barang ini. Adapun jimat abadi yang menyebabkan bencana ini, itu pasti harta karun,
atau pemuda bernama Liu ini tidak akan mencoba membunuhku. Dengan itu, dia menyerahkan kertas kuning itu kepada Wang Lin. Wang Lin tidak menerimanya. Dia menghela nafas dan tersenyum pahit. Kenapa kamu harus melakukan ini? Jika kamu tidak membunuhnya, Zhang Hu mengerutkan kening. Dia berkata, Wang Lin, jangan bicarakan ini lagi. Saya sudah cukup menderita dalam beberapa tahun terakhir ini. Jika Anda masih menganggap saya sebagai teman, ambillah jimat abadi ini. Wang Lin dengan getir mengambil jimat itu. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Wang Lin, aku akan pergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika sekte menyelidiki, mereka hanya akan menemukan saya. Saat itu, saya sudah meninggalkan sekte Heng Yue. Negara Zhao sangat besar. Saya tidak percaya saya akan menjadi murid kehormatan seumur hidup saya. Ekspresi Zhang Hu rumit. Setelah sekian lama, dia perlahan berbalik dan meninggalkan ruangan. Bab 27. Kunjungi. Wang Lin menatap tempat Zhang Hu baru saja berdiri. Setelah sekian lama, dia menghela nafas sambil memegang kertas kuning di tangannya. Setelah datang ke sekte Heng Yue, Zhang Hu adalah teman pertamanya, tapi sekarang ini terjadi. Jimat abadi ini adalah penyebab bencana ini. Wang Lin menatap jimat itu. Matanya tiba-tiba berubah ketika dia menyadari apa yang berbeda tentang itu. Meskipun jimat kuning ini tampak seperti jimat yang didapat murid ketika mereka pergi mengunjungi keluarga mereka, jumlah energi spiritual di dalamnya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Selain itu, ada rasa bahaya yang datang dari jimat tersebut. Wang Lin terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tahu bahwa itu adalah harta karun. Sedikit ragu, Wang Lin menyingkirkan kertas kuning itu. Melihat mayat di tanah, dia menghela nafas. Jika mayat ini tidak diurus, dengan kecepatan Zhang Hu, dia tidak akan bisa kabur dari sekte. Untungnya, ada cukup ruang di dalam tas untuk menampung jenazah. Wang Lin kemudian mengatur ruangan dan menyeka darah. Dia diam-diam pergi ke gunung dan membuang mayatnya, lalu dengan hati-hati berjalan kembali ke kamarnya. Setelah menyesali apa yang terjadi, dia memutuskan untuk tidak memikirkan Zhang Hu lagi. Dia mengeluarkan jimat abadi dan mulai mempelajarinya. Pada pandangan pertama, jimat itu tampak persis seperti yang digunakan para murid ketika mengunjungi rumah, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat mengetahui dari bahan dan tinta bahwa itu jauh lebih unggul daripada jimat yang digunakan para murid untuk pulang. Wang Lin meremas jimat abadi itu. Dia merenung sedikit. Dia tidak yakin dengan penggunaan yang tepat dari jimat ini. Sejak hari dia hampir mati karena meminum embun, dia sangat berhati-hati dengan benda-benda yang abadi. Dia tidak berani sembarangan menggunakannya. Plus, karakter pada jimat mengungkapkan sedikit bahaya, menyebabkan dia menjadi lebih berhati-hati. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menyingkirkan jimat itu. Dia memutuskan untuk mempelajarinya nanti. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan manik misterius itu dan memasuki ruang mimpi. Kali ini, dia tidak memfokuskan seluruh waktunya pada kultivasi, tetapi menghabiskan beberapa waktu untuk mempelajari teknik daya tarik. Dia merasa bahwa teknik daya tarik sangat berguna setelah digunakan pada saudara Liu. Itu sebabnya dia begitu bertekad untuk mempraktikkannya. Dia pertama kali menggunakan labu sebagai target. Dia mencoba menggunakan daya tarik untuk mengambil labu itu. Setelah berkali-kali mencoba,
Akhirnya dia berhasil. Dia segera berhenti menggunakan daya tarik dan mulai dari awal. Proses pemikiran Wang Lin sangat sederhana. Dia merasa bahwa dia harus dapat dengan bebas menggunakan daya tarik. Jika dia mencoba menggunakannya 10 kali, itu harus berhasil 10 kali. Jika tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak dapat digunakan pada saat-saat penting. Dia menghitung sedikit. Mengingat kondisinya saat ini, dia bisa berhasil 3 dari 10 kali. Dengan hanya 4 keberhasilan sejauh ini, itu jauh dari standarnya sendiri. Waktu yang dihabiskan dalam mimpi berlalu begitu saja. Tanpa disadari Wang Lin, perasaan tercabik-cabik datang. Setelah kembali ke kenyataan, dia tidak membuang waktu sama sekali. Saat dia membuka matanya, dia meminum lebih banyak mata air dan mulai berkultivasi. Ketika ada energi spiritual yang cukup di tubuhnya, dia menarik napas dalam-dalam saat isi dari 3 tahap kondensasi Qi muncul di kepalanya. Selain hukum untuk masing-masing dari 3 tahap Qi condensation, ada juga 2 nyanyian yang sangat penting. Nyanyian ini adalah inti sebenarnya dari kondensasi Qi. Ada 15 lapisan kondensasi Qi. Selain dari lapisan pertama, yang dapat diperoleh sendiri, 14 lapisan lainnya membutuhkan nyanyian untuk masuk ke lapisan berikutnya. Misalnya, jika dia telah menyelesaikan lapisan pertama, dan bahkan menguasai metode kultivasi lapisan kedua, dia hanya bisa bertahan di lapisan pertama jika dia tidak berhasil melantunkan lapisan kedua. Wang Lin menggumamkan mantra itu di benaknya. Energi spiritual dalam tubuhnya mulai berubah. Awalnya, perubahannya kecil, tapi segera, rasanya seperti air mendidih mengalir ke seluruh tubuhnya. Tampaknya tidak ada energi spiritual yang cukup karena sebentar-sebentar menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan rasa sakit, mati rasa, gatal, nyeri, dan sejenisnya di sekujur tubuhnya. Dia juga memiliki ilusi bahwa tubuhnya penuh dengan lubang. Semua ini disebabkan oleh energi spiritual. Ada garis yang sangat menonjol dalam 3 tahap kondensasi Qi. Nyanyian pembuka untuk setiap lapisan tidak selalu berhasil. Bakat, energi spiritual, dan kebetulan semuanya memainkan peran kunci. Beberapa orang akan berhasil dalam sekali percobaan, sementara beberapa orang membutuhkan 10 atau ratusan percobaan. Setelah sekian lama, perasaan di tubuhnya perlahan menghilang. Wang Lin dipenuhi keringat, dan energi spiritual di tubuhnya hilang semua. Tetapi Wang Lin tahu dari buku bahwa kekurangan energi spiritual hanya bersifat sementara dan akan pulih setelah bermeditasi sebentar. Dia gagal membuka lapisan kedua, tetapi Wang Lin tidak putus asa. Kali ini, dia hanya mengujinya. Itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki energi spiritual yang cukup pada saat itu untuk memasuki lapisan kedua. Lagi pula, dia baru saja mencapai lapisan pertama. Tidak ada terburu-buru. Dia masih memiliki mata air bersamanya, jadi dia bisa berkultivasi sampai dia mencapai batas lapisan pertama sebelum mencoba mencapai lapisan kedua lagi. Itu akan sangat meningkatkan peluangnya. Dengan rencana ini, Wang Lin mulai berkultivasi siang dan malam. Energi spiritual di dalam tubuhnya mulai menumpuk secara perlahan, dan penguasaannya terhadap teknik daya tarik juga meningkat. Dia mencoba mantra untuk lapisan kedua berkali-kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Kenyataannya, setengah bulan telah berlalu, namun 3 bulan telah berlalu di ruang mimpi. Hari ini, Wang Lin sedang berkultivasi, menunggu waktu untuk memasuki ruang mimpi lagi.
Dia melihat bahwa itu masih pagi. Dia ragu-ragu sebentar, lalu memulai nyanyian untuk lapisan kedua untuk mengalaminya lagi. Dia bahkan tidak ingat berapa kali dia mengalaminya. Setiap kali, itu berakhir dengan dia kelelahan dan semua energi spiritual di tubuhnya hilang tanpa hasil. 2 jam kemudian, Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia lelah lagi, dan semua energi spiritualnya hilang dari tubuhnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum masam, gagal lagi. Memasuki lapisan kedua terlalu sulit. Tiba-tiba, matanya mengarah ke pintu. Suara dingin terdengar dari pintu. "Magang saudara Wang, keluarlah menemuiku." Suara itu terdengar familiar. Wang Lin bangkit dan membuka pintu untuk melihat seorang pemuda berusia 27 atau 28 tahun berbaju hitam berdiri di luar dengan udara dingin di sekelilingnya. Pakaian hitam. Jantung Wang Lin menegang. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang sama yang membawanya, Wang Zuo, dan Wang Hao ke Sekte Heng Yue, dan juga orang yang membawa ayahnya untuk menemukannya di dekat tebing. Tapi Wang Lin ingat bahwa dia mengenakan pakaian putih saat itu. Sekarang, setelah beberapa bulan yang singkat, dia telah naik ke pakaian hitam. Dia tiba-tiba teringat hari ketika mereka melakukan pengujian di kaki gunung. Orang yang mengambil Wang Hao sebagai pembantu mengatakan bahwa pria di depan Wang Lin sekarang telah mencapai titik kritis dalam kultivasi mereka, dan mengambil alih sebagai penguji untuk menghindari gangguan padanya. Bab 28. Tugas. Di antara ungu, hitam, putih, dan merah, hitam mewakili kultivasi yang sangat tinggi. Wang Lin tidak bisa melihat melalui kultivasinya, jadi dia dengan hormat berkata, "Wang Lin menyapa saudara Sang. Selamat kepada senior karena telah mencapai pakaian hitam." Pemuda berpakaian hitam memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya berhasil menembus lapisan kelima dari kondensasi Qi sedikit berhubungan dengan Anda. Jika saya tidak menemukan gua itu saat mencari Anda, saya tidak akan menerobos begitu cepat." Wang Lin tercengang dan bertanya, "Saudara Zhang, lubang dengan kekuatan hisap di dalam gua itu dapat membantu kultivasi." Pemuda berpakaian hitam mengangguk dan berkata, "Ketika Anda mencapai puncak lapisan keempat dan perlu menggunakan mantra untuk memasuki lapisan kelima, pergilah ke sana sendiri dan Anda akan melihat efeknya." Dia melirik Wang Lin dan berkata, "Saudara Wang, mau bagaimana lagi karena bakatmu biasa-biasa saja, tetapi karena kamu adalah seorang murid sekarang, kamu harus berkultivasi dengan rajin. Saya melihat bahwa Anda sama sekali tidak memiliki energi spiritual di dalam diri Anda. Anda bahkan belum mencapai lapisan pertama Qi kondensasi. Saya khawatir dari semua murid batin, Anda adalah satu-satunya." Wang Lin tertegun tetapi tersenyum masam, "Aku akan mengingat nasihat apprentice Broter. Saya akan menggandakan usaha saya dalam kultivasi." Dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Saudara Zhang, apa alasan Anda berada di sini hari ini?" Pemuda berpakaian hitam itu terkekeh dan berkata, "Tidak ada yang serius. Murid kehormatan yang bertanggung jawab atas rumah tugas menghilang. Seseorang melihatmu pergi ke sana hari itu, jadi aku datang ke sini untuk menanyakannya padamu." Ekspresi Wang Lin tetap normal dan tertawa, "Aku punya firasat tentang apa yang terjadi. Biasanya, saya tidak mendekati rumah tugas, tetapi setengah bulan yang lalu, saya melewatinya dan seorang murid kehormatan berbicara di belakang saya, jadi saya memberinya pelajaran.
Mungkin dia takut padaku dan meninggalkan sekte itu. Saudara Zhang mengangguk, setengah tertawa. Dia memandang Wang Lin dan berkata, seorang murid kehormatan yang menjijikkan tidak penting. Hari ini, saya datang kepada Anda karena para tetua telah memutuskan bahwa seorang murid kehormatan tidak boleh bertanggung jawab atas rumah tugas, jadi mereka ingin seorang murid batin mengambil alih. Tapi tidak ada murid batin yang mau pergi, mereka semua sibuk berkultivasi. Wang Lin tersenyum kecut, saya mengerti. Sepertinya tugas itu telah diberikan kepadaku. Saudara Zhang tersenyum sedikit dan berkata, kemasi barang-barangmu dan pergilah ke sana hari ini. Saat ini, rumah tugas benar-benar berantakan. Anda harus mengaturnya kembali. Dia mengatupkan tangannya ke arah Wang Lin, mengambil langkah, dan sebuah pedang muncul di bawah kakinya. Pedang itu memancarkan warna pelangi saat dia mengendarainya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi frustrasi. Dia tidak ingin pergi ke rumah tugas. Orang-orang di sana terlalu usil, akan terlalu mudah untuk mengungkapkan rahasianya. Juga, akan ada banyak pekerjaan yang akan mengganggu kultivasinya. Tapi sekarang, dia tidak bisa tidak pergi. Dengan perut yang dipenuhi amarah, dia mengemasi barang-barangnya dan tiba di rumah tugas. Setelah tiba di sana, dia mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak bisa tinggal di rumah tugas terlalu lama. Dia harus mengacaukan semua yang ada di rumah tugas sehingga setiap murid kehormatan akan pergi ke tetua untuk meminta penggantinya. Dengan pemikiran ini, Wang Lin membersihkan kamar murid Liu. Selain tempat tidur dan meja, segala sesuatu yang tidak berguna dibuang keluar. Saat dia melakukan ini, beberapa murid tiba di rumah tugas. Mereka telah mengetahui bahwa Wang Lin sekarang bertanggung jawab untuk menugaskan tugas, begitu banyak dari mereka yang gugup. Wajah beberapa orang yang paling mencemooh Wang Lin pucat dan jantung mereka berdebar kencang. Beberapa berniat membantu Wang Lin membersihkan, tetapi setelah dipelototi, mereka semua dengan patuh berdiri di halaman. Setelah selesai membersihkan, Wang Lin dengan santai duduk di kursi. Dia dengan dingin menatap 100 murid kehormatan plus di hadapannya. Dia tahu bahwa Sekte Heng Yue memiliki banyak murid kehormatan. Ini hanya sebagian kecil dari mereka. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada lebih banyak murid kehormatan yang kembali untuk melaporkan pekerjaan mereka. Kamu sekarang akan memotong 500 pon kayu bakar. Wang Lin dengan santai menunjuk seseorang. Dia ingat bahwa orang itu diam-diam mengejeknya. Orang itu tertegun. Dia langsung menangis, kakak Wang saya, dulu saya bekerja di dapur. Saya tidak tahu cara memotong kayu. Wang Lin memutar matanya. Dia mendengus, sekarang 1000 pound sehari. Bocah itu tiba-tiba berlutut ke tanah dan mulai menangis. Kakak Wang, kamu orang yang baik. Aku seharusnya tidak mengejekmu saat itu. Tapi tolong, jangan terlalu pendendam saya tidak mungkin melakukan 1000 pound. Bagaimana dengan 500 pound? Orang-orang di sekitarnya semua saling memandang. Mereka semua tahu Wang Lin akan membuat segalanya menjadi sulit, tapi ini jelas balas dendam. Ada beberapa murid kehormatan di kerumunan yang berteriak tidak puas. Semuanya, jangan dengarkan dia. Ayo cari penatua dan suruh mereka melaksanakan keadilan. Wang Lin terlalu sombong. Benar, mari kita cari para tetua untuk mendapatkan murid batin lain untuk bertanggung jawab atas tempat ini. Jika mereka tidak mendengarkan kami akan berlutut dan tidak pernah bangun. Benar,
Ayo pergi, semuanya. Jangan tinggal di sini. Wang Lin ini memiliki tampilan yang jahat. Dia bahkan tidak ingat bahwa dia memasuki sekte dengan mencoba bunuh diri. Sungguh memalukan. Suara-suara yang tidak puas semakin keras dan keras. Segera, semua orang meninggalkan halaman sambil meneriakkan hinaan. Mereka semua terlihat sedih saat mereka pergi ke halaman. Semua meneriakkan hal-hal seperti, Wang Lin tidak ingin kita hidup lagi. Wang Lin santai di hatinya. Dia tidak menghentikan mereka dan berharap mereka akan berhasil. Dengan cara ini, para tetua akan marah dan membuat orang lain mengambil alih agar dia dapat berkonsentrasi pada kultivasi. 10 atau lebih orang yang tersisa ragu-ragu. Mereka ingin pergi, tetapi jika hal ini gagal, bukankah itu berarti mereka sama sekali tidak menghormati Wang Lin? Wang Lin tidak terburu-buru. Dia menunggu hasil dari halaman utama. Sesaat kemudian, semua murid kehormatan dengan murung kembali, satu persatu. Kali ini, mereka tidak lagi berteriak, tetapi matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan kesunyian. Wang Lin melihat ekspresi mereka dan tahu bahwa mereka telah gagal. Dia sangat kecewa di dalam hatinya. Sepertinya dia harus membuat keributan yang lebih besar. Memikirkannya, dia mengamati orang-orang di sini dan berkata, "Kalian semua yang diam-diam mengejekku, dengarkan aku. Saya di sini hari ini untuk membalas dendam. Jika Anda tidak puas, pergilah ke orang yang lebih tua. Jika Anda dapat mengeluarkan saya dari posisi ini, saya harus berterima kasih." Salah satu murid memohon, "Kakak Wang, kamu adalah orang yang hebat. Mohon maafkan kami." "Ya, Saudara Wang, kami buta saat itu. Tolong beri kami waktu istirahat. Aku akan bersujud padamu." "Kakak Wang, mereka semua mengejekmu saat itu, tapi aku tidak pernah melakukannya. Aku bahkan membelamu. Saya..." Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.